Dan kali ini kita sudah berhasil membuat hotspot. Nah, di sini hotspotnya adalah apa? Sebuah login, dan dimana untuk reseller itu kita share-nya adalah tiga user, masing-masing adalah 1 MB. Jadi kalau 3 dikali 1 maka hasilnya akan total 3 MB. Dan di sini kita sudah membuatnya. Ini 3 user, nanti kalau online bersamaan maka itu hitungannya adalah 1 MB karena dia mengikuti ini induknya ya. Induknya di sini 1 MB. Maka tidak akan bisa lebih dari 1 MB untuk 3 user. Untuk defaultnya untuk 3 user itu, kalau dia poolnya tidak dibuat seperti ini, maka dia akan kalau total untuk reseller itu mendapatkan 3 MB kalau di online bersamaan. Lalu bagaimana caranya membuat seperti ini? Simak videonya di sini. Oke, welcome back to my channel. Dan kali ini kita akan membuat sebuah hotspot ya. Kita akan membuat hotspot di dalam sebuah Ethernet ya. Kita akan masuknya terlebih dahulu ke dalam MikroTik kita terlebih dahulu. Nah, di sini jadi kemarin kita sudah membuat koneksi ke LAN ya, ke PC, ke sini ya, ke PC ini, dan delimit di simbol Q di sini. Dan kali ini kita akan membuat hotspot ya. Hotspotnya di sini di Ether 2 nanti. Dan kita akan mencoba membuatnya di menu. Yang pertama kita akan membuatnya itu di sini ya. Ethernet pastikan sudah running, tapi di sini belum running. Kita akan mencolokkan kabelnya terlebih dahulu. Ini pilih yang HS, ke enable, ke cancel. Dicolokkan kabelnya ya. Kalau sudah colokkan nanti posting di sini sudah running ya. Ini karena saya buat virtual ya, jadi tanpa router asli, tetapi bisa diterapkan di router yang aslinya. Dan selanjutnya kita ini sudah tercolokkan, dan ini Windowsnya. Sekarang kita coba yang Windowsnya apakah sudah sama Ethernetnya atau belum. Di sini masih LAN, kita buat HS ya. Ini bisa diterapkan di jaringan. Nah, ini masih muter-muter, ini mencari IP. Di sini masih mencari IP karena apa? Karena di sini kita belum setting ya untuk smart, jadi masih identifying. Dan kita akan membuat IP-nya terlebih dahulu. Untuk hotspot kita buat IP yang berbeda, misalkan 215.0.1/24. Terus Ethernet yang kedua 213 aja. Oke. Dan selanjutnya kita akan membuat hotspot setup di menu di IP hotspot ya. Terus menunya ini hotspot setup. Ini Ethernya pilih yang ke hotspot ya. Di sini ada tulisan hotspot. Ini munculnya dari mana? Yang tulisan kanan ini dari sini ya, dikasih komen seperti itu. Oke, selanjutnya kita next. Ini masuk ke network. Diiakan aja, tidak apa-apa. Terus next. DNS-nya oke. Terus DNS 6 mungkin gigabit exchange.net. Nah, jadi nama ini adalah nama login pack ya, nantinya alamatnya ya. Next. Username-nya admin, passwordnya kosong. Kita next saja. Itu nanti akan jadi username dan password di hotspot ya. Oke, dan di sini untuk komputernya ini sudah terkoneksi ya kayaknya. Oh, belum. Kita disable. Terus kita enable ya.
enable, dan di sini masih identifying. Kita lihat ya, kita tunggu. Ini sudah dapat networknya. Di sini network 2, dan di sini additional logon information may be required. Jadi di sini nanti akan kita klik, maka dia akan login ya, menuju login back ya. Mana? Oh, enggak ada. Oke, enggak ada kayaknya. Kita coba masukkan Gigabit Exchange sesuai nama tadi ya, nama spotnya ya. GG. Oke. Nah, ini untuk login hotspotnya sudah selesai ya. Di sini sampai sudah selesai. Hanya klik aja udah selesai. Mungkin berapa menit ya? Sedikit ya. Kalau sudah paham, biasanya itu sudah expert ya. Sudah biasa setting tuh cepat sekali ya cara settingnya. Di sini tadi adminnya, loginnya adalah admin, passwordnya kosong, terus kita connect. Nah, ini dia sudah terkoneksi, dan di sini kita coba YouTube aja lah. Ke YouTube harusnya sudah bisa. Nah, ini sudah bisa ya, udah bisa. Dan dialognya ini lumayan banyak ya, karena kita belum melimit sesuai dengan koneksinya ya. Jadi tadi masih unlimited, jadi belum dilimit. Misalkan per user dikasih 2 MB atau 3 MB bisa, tapi di sini kayaknya belum ya. Lalu bagaimana cara melimitnya? Kita masuk di menu user profile di hotspot tadi ya, kita plus, misalkan di sini kasih nama 1 Mbps ya, terus TXRX-nya ini kasih 1 MB bisa segini, terus apply. Oke. Nah, selanjutnya di user ini, kita untuk yang admin tadi kan masih default. Nah, defaultnya di sini itu dia masih belum dilimit ya, jadi dia unlimited, tidak ada batasan bandwidthnya. Lalu bagaimana cara menggantinya supaya dia menjadi 1 Mbps? Nah, di sini untuk usernya di sini bisa diganti di menu profile ini, di menu 1 Mbps ya. Nah, selanjutnya kita logout terlebih dahulu di menu aktif, kita remove segini, terus kita login lagi, misalkan ini. Jadi ini logout, login. Nah, ini sudah ya. Kita lihat di sini di simbol Q ada limit enggak? Nah, di sini di simbol Q sudah ada ya, ini hotspot admin ya. Jadi user admin kita batasi menjadi 1 Mbps. Mungkin kita buka YouTube yang NCS. Oke, di sini sudah kuning, merah. Ya, merah berarti dia sudah mencapai 1 Mbps. Di sini ada ya. Kita klik kanan coba. Yang total upload, total download. Oke. Nah, di sini kan ada ini downloadnya ya. Kalau di speed test mungkin juga bisa ya. Jadi tidak hanya coba YouTube-an atau yang lain, bisa juga speed test, tapi saya jarang speed test ya. Ini saya buat agak tinggi, 720 lah, biar dia langsung kelihatan kalau dia memang bisa dilimit. Nah, ini sudah dilimit menjadi 1 Mbps. Jadi tiap user yang connect maka dia akan menjadi 1 Mbps. Nah, untuk yang profile ini, ini adalah syaratnya adalah 1. Jadi setiap user yang kita buat nanti yang profilnya adalah 1 Mbps, maka untuk syaratnya user adalah 1. Misal kita buat lagi namanya, misal Giga net ya, profilnya 1 Mbps ya. Jadi user Giga ini hanya bisa login satu buah account secara bersamaan. Jadi kalau ada 10 HP usernya Giga semua tidak bisa, itu hanya bisa 1 saja. Kita minum dulu guys. Oke. Lalu bagaimana supaya misalkan ada reseller kita ya,
reseller di rumah, usernya kita kasih user misalkan untuk 3 orang, maka kita akan membuat lagi misalkan 1 MB untuk reseller seperti ini. Kita kasih 1 M terus 1 M misalkan ya, kita buat 3 ya seperti ini. Setelah itu di menu user ini yang giga ini misalkan kita buat reseller 1 dan passwordnya, nah terserah lah. Terus profilnya di sini sesuaikan yang tadi 1 MB reseller. Jadi di sini hanya akan bisa digunakan untuk 3 HP atau 3 buah device ya untuk reseller. Jadi tiap user yang di sini reseller 1 ini, maka dia bisa login 3 HP, 3 device seperti itu. Nah, 3 device itu dia akan memakan bandwidth sebanyak 3 Mbps karena kalau digunakan bersamaan ya, bukan 1 Mbps seperti itu. Jadi kalau kalian di sini misalkan limit 1 MB tetapi syaratnya 3, maka nanti yang di sini akan muncul 3 buah akun dari reseller 1 dan dia upload dan downloadnya di sini 1 MB. Tetapi kalau di total semua maka untuk reseller 1 itu memakan bandwidthnya adalah 3 MB seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya reseller ini itu hanya bisa untuk 1 MB aja, misalkan 1 MB untuk 3 login dan dia itu hanya share ya, jadi 1 MB di share ke 3 login ini. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa membuat yang namanya IP pool ya, IP pool di sini, dan kita buat misalkan berapa ya, networknya ini apa sih, misalkan kita buat IP, kita kalkulator dulu, jadi .de/ipcal. Nah, di sini bisa misalkan tadi network kita adalah 3, misalkan 213.254 lah, 254. Terus netmasknya di sini misalkan 31 itu dapat berapa ya, berapa host ya? 31 itu hanya 1 host min dan max, jadi 30 aja. 30 berapa? 30 itu 253 sampai 254. 31 aja. Kalau gitu 31 2 30. Oke, jadi 30. Kalau nggak bisa bawahnya 29. 29 itu berapa host ya? 9 sampai 5, berarti 6 host ya, 6 net atau 6 buah alamat ya. Jadi kita akan pakai ini ya. Terus host minnya adalah 249 sampai 254. Kita buat baru di pool, misalkan pool reseller 1 MB. Terus 92.8.213. berapa tadi? 249 sampai 254. 249 sampai 168.213.254. Jadi seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oh, ini titik ya. Pool reseller 1, oke. Dan di sini nanti untuk reseller ini kita buat address poolnya yang ini, sesuaikan ya reseller 1. Dan nanti kita buat limitasi di sini, misalkan ini tadi itu adalah yang hotspot. Nah, kita buat baru, kita buat di sini aja. Ini totalnya tambahkan yang full hotspot ya, 213.0. Oke. Setelah itu yang di sini kita buat baru yang namanya reseller 1 dan IP-nya adalah IP networknya. Kita masukkan yang ini 6 tidak apa-apa ya, karena hanya butuh 3
diisi 6 tidak apa-apa. Terus ini misalkan dikasih 1 MB, 1 MB. Terus yang di sini oh, ini udah, ini terus yang Q ini diisi yang reseller 1, parentnya reseller 1. Oke. Dan kita masuk di server profile-nya. Ini untuk loginnya jangan pakai cookies, HTTPS dan MAC cookies ya. Oke. Dan kita logout terlebih dahulu dan kita akan coba logout. Yes, login. Nah, kita buat tadi yang reseller 1 adalah passwordnya apa? Oke, reseller 1 passwordnya, kita connect dan dia sudah bisa. Dan di sini dia masuknya itu di bawah dari pool ini ya, pool simbol query reseller 1. Jadi nanti misalkan ada yang login lagi, maka dia akan masuknya di bawahnya ini, seperti ini seterusnya ya. Dan untuk adminnya ini kan tadi belum diisi setting untuk queue-nya di sini ya, kan dia akan muncul di sini, di selain ini ya. Jadi seperti itu. Jadi hitungannya bagaimana? Jadi untuk yang misalkan ini reseller 1 kan share-nya 3 MB ya, 1 MB tetapi share-nya itu 3. Jadi nanti akan muncul di sini dan dia akan dilimit menjadi 1 MB bukan 3 MB. Karena di sini resellernya ini adalah untuk ibunya, ibarat ini anak dan ini ibunya. Ini di limitnya itu 1 MB, maka akan di bawahnya akan ikut 1 MB. Dan di sini ikut yang limit ini ya. Maksimalnya adalah ini. Kalau di sini kita kasih 3, misalkan 3, maka setiap 3 orang itu akan mendapat maksimal 1 MB, 1 MB, 1 MB. Jadi kalau di total itu ada 3. Kalau diganti 1, maka setiap orang itu mendapatkan 1 MB. Tetapi kalau 3 orang bersamaan itu mengakses internet, maka maksimalnya di sini mengikuti yang ibunya ini ya, seperti itu. Jadi mengikuti seperti itu. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas yang apa tentang PPPoE ya, hotspot dengan PPPoE. Kalau mungkin ada pertanyaan silahkan komen, nanti kita akan buatkan videonya lebih lanjut ya. Kalau mungkin sekitar hotspot dan lain-lain mungkin bisa nanti komen di video ini.